Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita dalam Sapa Jemaat GKI Immanuel Raya. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kami dapat kembali beraktivitas. Itu semua karena kekuatan-Mu, itu semua karena seizin kehendak-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan agar kami dapat memahami firman Tuhan dan melihat kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami sengsara. Demikian Bapak Ibu pembacaan kitab kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, manusia dapat mengalami dua macam kondisi kehidupan yang ekstrim, yaitu hidup dalam kenyamanan dan hidup dalam penderitaan. Nah, seseorang yang selalu hidup dalam kenyamanan, Bapak Ibu, dapat menjadi pribadi yang rapuh dan lemah. Namun Bapak Ibu, hidup dalam penderitaan pun dapat membuat seseorang mengalami kepahitan dan keputusasaan. Maka firman Tuhan mengajak kita kepada umat Tuhan untuk hidup menyangkal diri dan rela untuk menderita, sekaligus hidup dalam pengharapan dan juga hidup dalam sukacita. Nah, kedua dimensi ini Bapak Ibu perlu ditempatkan secara seimbang, ya. Faktor penentunya adalah cara pandang kita terhadap hidup ini. Semakin luas wawasan dan semakin mendalam kerohanian seseorang, ia tidak akan mudah mengalami kegetiran walaupun mengalami kesengsaraan. Bapak Ibu, dengan menghitung hari-hari yang akan dijalani, seseorang akan beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita lihat di ayat yang ke-12 Bapak Ibu, sikap bijaksana adalah hasil dari kemampuan untuk merespon penderitaan dan sukacita, sehingga menghasilkan kematangan rohani. Nah Bapak Ibu, orang bijaksana tidak akan mudah menyerah. Orang bijaksana tidak akan mudah menyalahkan keadaan saat ia mengalami penderitaan. Sebaliknya Bapak Ibu, orang yang bijaksana, ia juga tidak akan takabur saat mengalami keberhasilan atau kebahagiaan dalam kehidupannya. Kesadaran akan kefanaannya Bapak Ibu diimbangi oleh sikap iman yang percaya akan kebaikan, akan kemurahan Allah yang kita alami. Itu sebabnya Bapak Ibu, ia tidak mengandalkan pengertian dan kebenarannya sendiri jika kita hidup dalam itu. Dan ia hidup dalam kerendahan hati dan ketulusan baik saat duka cita maupun sukacita. Firman Tuhan hari ini kita Bapak Ibu mengajak kita semua bahwa dalam kehidupan kita pasti akan ada masa-masa di mana kita berjuang, akan ada masa-masa di mana kita mengalami sukacita, kebahagiaan, keberhasilan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana Bapak Ibu? Menjadi orang yang tidak mudah menyerah, menjadi orang yang tidak mudah menyalahkan situasi yang saat itu kita alami. Dan sebaliknya ketika kita mengalami keberhasilan pun Bapak Ibu, ya, kita perlu mengimbanginya dengan ucapan syukur. Dan kita mau percaya bersama-sama menyatakan bahwa keberhasilan yang kita dapatkan itu adalah karena kebaikan dan kemurahan Allah. Biarlah Bapak Ibu kita belajar dari firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini. Kami diajarkan hal-hal yang sering kali kami alami. Kegelisahan, pergumulan, sukacita, keberhasilan. Tapi Tuhan, kami seringkali lupa juga bahwa itu semua haruslah kami arahkan kepadamu.
Kami menyerahkan diri kami kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami kembali akan Engkau. Dan Tuhan, kami berdoa pada hari ini juga kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak kami, orang tua kami, nenek kakek kami Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk dapat senantiasa menjalani kehidupannya. Dan biarlah kami terus Tuhan dapat mengarahkan hati kami kepadamu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan sajalah yang mengatur dan memampukan kami. Inilah doa kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sekian Sapa Jemaat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita dan